warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julita dari kelas A Hubungan Internasional dengan NIM F022031. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sisi positif menyukai K-pop. Orang-orang kan banyak beranggapan kalau suka sama hal-hal yang berbau Korea begitu kan pasti dianggap negatif, katanya nggak cinta tanah air, nggak cinta sama negara sendiri, dan katanya itu nggak cinta sama produk lokal begitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sisi positif menyukai K-pop. Yang pertama itu lebih termotivasi untuk menabung. Kenapa? Soalnya kan rata-rata tuh K-popers kan punya tujuan buat bisa ke Korea begitu kan, buat bisa beli barang-barang yang berbau Korea begitu kan. Pasti tuh mereka secara langsung tuh pasti kayak termotivasi begitulah untuk bisa nabung, bisa punya uang sendiri begitu kan. Nah, rata-rata tuh mereka kayak gitu, nggak asal minta sama orang tua, asal ngemis aja begitu lah, minta duit begitu kan. Enggak, mereka tuh rata-rata pasti nabung. Kadang ada K-popers juga itu yang pokoknya cari usaha lah, kayak kerja begitu kan, biar bisa punya pendapatan sendiri begitu loh. Nah, itu sisi positifnya yang pertama. Terus yang kedua itu jadi K-popers itu kita tuh punya banyak teman. Pertemanan kita di sosial media itu jadi banyak begitu kan. Kan si idol ini fansnya nggak dari satu negara doang kan, pasti dari beberapa negara begitu. Nah, di sini kalau jadi K-popers pertemanan kita itu jadi kayak meluas begitulah, dari pokoknya pasti beberapa tuh pasti punya teman dari beberapa negara kan. Nah, pertemanan kita itu secara langsung itu pasti luas begitulah. Saya sendirian K-popers juga punya teman, tapi masih dari Indonesia, cuman dari yang kayak masih orang-orang Jawa begitu, Sumatera, atau yang dari Jawa Barat begitu kan, Bandung. Nah, di sana di situ saya punya teman K-popers juga. Nah, terus sisi positifnya yang ketiga itu kita tuh lebih bekerja keras lah, bisa dibilang kerja keras. Kenapa? Maksudnya tuh kan kerja keras di sini tuh maksudnya kita tuh nggak malu buat kerja gitu kan. Kan umur sekarang yang remaja kan pasti kayak kadang kayak masih minta sama orang tuanya begitu kan. Nah, beberapa dari K-popers ini setahu saya tuh nggak malu lah untuk kerja di umur kayak masih 15-16 begitu kan. Nggak malu gitu untuk kerja kan. Setahu dia kan idolnya aja yang dari umur belasan tahun juga, di masa-masa training mereka tuh, di masa-masa muda mereka tuh dikorbanin gitu loh, biar bisa sukses di masa depan. Nah, K-popers ini juga kayak termotivasi begitu loh, termotivasi dari idolnya buat kerja keras juga, biar buat menghasilkan uang sendiri begitu loh, nggak minta sama orang tua lagi. Nah, gitu. Terus sisi positifnya lagi tuh rata-rata K-popers tuh pintar buat manage waktu gitu loh, pintar ngatur waktu. Misal dia tuh kalau misalnya idol ini tuh mau comeback begitu kan, pokoknya semua tugas-tugasnya, tugas sekolah mereka tuh pasti diselesain lebih awal daripada harus mendekati deadline begitu kan. Nah, rata-rata K-popers itu kalau misalnya idolnya mau comeback atau yang lainnya begitu kan, pasti tugas-tugasnya itu diselesain dari awal begitu loh, nggak harus deadline-nya di depan mata baru diselesain, nggak. Rata-rata K-popers itu kayak begitu kan. Nah, terus sisi positif yang selanjutnya itu kalau misalnya kita suka nonton drama gitu kan, secara nggak langsung pasti kosakata kita mengenai bahasa Korea itu pasti bertambah. Nah, sisi positifnya di sini kita tuh kayak lumayan bisa bahasa Korea begitu kan. Saya pribadi yang K-popers juga
lumayan bisa bisa baca baca tulisan Korea begitu, baca Hangul, terus udah paham cara penulisannya juga. Karena kemarin saya juga otodidak bahasa Korea begitu kan. Nah, kalau nonton drakor itu kan kosakata yang dibilang aktor atau aktrisnya itu kan secara nggak langsung kayak kayak kita itu belajar juga gitu loh kalau nonton drakor. Nah, itu yang sisi positifnya, kayak kita tuh kayak belajar juga gitu loh, belajar bahasa Korea dari nonton drakor kayak begitu. Nah, apalagi ya, eh terus kalau suka drakor apa, kalau suka sama K-pop begitu juga kan, misalnya kita suka dance begitu kan, pasti kayak kita tuh lebih pengen nunjukin gitu loh, pengen nunjukin ke orang-orang, ke orang banyak kalau kita tuh juga bisa dance gitu. Semangat kita itu kayak membara gitu loh, maksudnya kita punya bakat tapi nggak dipendam. Pokoknya kita tuh asa kalau misalnya punya bakat dance begitu kan, bisa diasah begitu, bisa lebih terasa. Maksud saya kan kalau lebih suka K-pop pasti bisa kayak cover dance dari idol mereka gitu loh. Nah, itu juga termasuk sisi positif kan, setidaknya si anak ini punya bakat begitu kan, bisa tujuannya itu setidaknya pengen jadi dancer kah, atau dia dancer yang terkenal begitu kan. Setidaknya si anak ini punya tujuan begitu kan, udah tahu bakatnya menjadi bakatnya itu di dance, terus bisa cover dance dari idolnya begitu kan, bisa ikut lomba-lomba juga, ikut event begitu, tampil di depan orang banyak kan, bisa termotivasi lah dari idolnya begitu kan untuk tampil di depan banyak orang kan. Seperti itu sih menurut saya kalau sisi positif dari K-pop. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ya di sini saya menjelaskan beberapa sisi positifnya, nggak semuanya soalnya kepanjangan saya rasa. Itu saja yang saya ingin jelaskan. Sebaiknya sih menurut saya, apapun kesukaan orang, biarpun itu Korea, dia suka Korea, Jepang atau Barat, pokoknya hargai pokoknya, nggak usah bilang kalau dia suka Korea, suka Jepang, harus dia banyak yang beranggapan negatif. Nggak kayak gitu. Sebenarnya pasti ada sisi positifnya kok dari mereka yang suka hal-hal yang berbau dari luar begitu kan. Setidaknya pikiran mereka juga pasti terbuka mengenai hal-hal yang di luar, nggak cuman berpatokan dari dalam negeri doang begitu kan. Setidaknya suka sama hal-hal yang dari luar juga tuh sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita pribadi, orang-orang masing-masing individu begitu kan, pintar-pintar buat buat nyaring apa yang mana baik dan buruknya begitu loh. Jadi nggak ada salahnya kalau menurut saya pribadi untuk suka hal-hal yang seperti itu. Yang penting dari kitanya aja yang pintar-pintar buat nyaring baik dan buruknya. Kan rata-rata orang sekarang kan sekolah begitu kan, berpendidikan, jadi pastilah disaring kayak hal yang baik buruknya, nggak asal nerima doang begitu kan. Kalau saya pribadi sih disaring. Saya pribadi juga semenjak kayak suka K-pop begitu kan, kebanyakan saya juga punya uang sendiri lah dari hasil kerja saya kan. Saya juga kerja sambil kuliah begitu. Nah, saya kan punya uang sendiri, setidaknya kalau saya mau beli yang saya butuhkan itu kan pasti bisa, begitu kan. Itu saya itu itu saya termotivasi dari idol saya untuk nggak malu buat kerja begitu kan. Selagi halal kenapa tidak begitu loh. Nah, pesan saya sih untuk orang-orang,
jangan kebanyakan menjudge gitu loh, menjudge atau menilai orang-orang itu kalau dia suka ini suka itu langsung dijudge negatif negatif begitu, padahal enggak. Pokoknya pintar-pintar hargai aja lah begitu maksud saya. Oke, segitu saja penjelasan saya mengenai sisi positifnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.